Faisal Assegaf sebut SBY restui Anies Gatot. Ini asli, lecehkan AHY. Ya, selama ini nama yang sering kita dengar bakal cawapres Anies adalah Yeni Wahid, Khofifah, Sandiaga Uno, Aher, Andika Perkasa, Ridwan Kamil, hingga AHY. Ya, tidak ada nama Gatot Nurmantio. Namun justru orang ini lebih tahu novel Babomin yang mau jadi cawapres Anies daripada deklarator kami itu, karena begitu minimnya pemberitaan media dia sebagai cawapres. Namun tiba-tiba tak ada angin tak ada hujan, mantan pengurus PA 212 Faisal Assegaf mengatakan SBY setuju Gatot dampingi Anies sebagai pasangan capres-cawapres 2024. Tentu AHY dan SBY pun tergugah setuju Gatot cawapres. Tersiar kabar sebagian besar elit dan simpatisan Partai Demokrat sangat happy bila Anies dan Gatot bersinergi maju Pilpres. Demikian kata Faisal Assegaf tanpa bersalah. Pertanyaannya, kenapa Gatot yang diusulkan? Kenapa tidak Liza Lamli ya? Atau Refli Harun atau Mardani Alisera? Karena menurut Faisal, Gatot selama ini kritis terhadap permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia. Sampai-sampai dia mengatakan korupsi menggila-gila di semua sektor. Ini yang membuat kita marah dan sedih. Anggaran negara diambil dari pajak masyarakat yang lagi susah dikorupsi di berbagai lini, demikian katanya. Di samping itu, ex-Panglima TNI itu kerap memainkan isu Partai Komunis Indonesia, juga mengajak rakyat untuk mengakhiri ketidakadilan. Hal inilah yang kemudian menurut Faisal Assegaf yang menuai simpati rakyat, yang muaranya duet Anies Gatot semakin kencang. Sikap tulus Susilo Bambang Yudhoyono demi memenangkan aspirasi rakyat, yaitu duet Gatot Anies, tentu dikedepankan. Dengan cara itu SBY dan Demokrat akan dikenang dan dihormati, demikian katanya lagi. Asik. Ada pula Demokrat disuruh legowo mengusung Anies Gatot. Asli, kelakuan Faisal Assegaf ini melecehkan AHY. Pertanyaannya kenapa? Iya, karena jelas-jelas ketum Partai Demokrat itu sedang berjuang mati-matian agar bisa menjadi cawapres Anies. Lihat saja apa yang dilakukan belakangan ini. Peduli banget sama Anies Verguso. Bahkan bisa dibilang AHY lebih peduli sama ex-gubernur itu dibandingkan sama adik kandungnya sendiri, Ibas. Lawang Anies naik haji dia antar. Kemudian ketika bakal capres yang diusung oleh Nasdem itu pulang dari Tanah Suci, AHY termasuk salah satu dari rombongan yang menjemputnya di Bandara Suta. Ya, selanjutnya AHY juga pernah mengatakan yang memimpin koalisi perubahan itu bukan Surya Paloh tetapi Anies. You are the superstar and you will comment koalisi perubahan. Ini demikian kata mantan tentara yang pensiun dini. Sebenarnya tak hanya AHY seorang yang berharap dia menjadi cawapres Anies. Ibas, Anissa Pohan beserta kader Partai Demokrat juga berkeinginan yang sama. Bahkan ketika begitu inginnya ketum partai itu menjadi calon RI 2 yang diusung oleh koalisi perubahan, sampai Andi Arief memberikan ultimatum kepada Paloh dan Ahmad Saihu, yakni Demokrat akan mengevaluasi dukungan kepada Anies jika AHY tak kunjung dideklarasikan. Pertanyaannya, kenapa? Itu ancaman serius. Bukankah AHY hanya politisi remahan rengginang? Ya, AHY yang gak penting bagi PKS dan Nasdem, tapi dukungan dari partainya itu sangat menentukan masa depan koalisi perubahan. Tanpa Demokrat, Anies terancam gagalnya pres. Pasalnya jika Nasdem dan PKS saja yang mengusung dia, ia tidak memenuhi ambang batas. Sementara Golkar hingga kini belum tertarik untuk mengusung Anies. Untung omongan Andi Arief itu tidak benar-benar direalisasikan oleh Partai Demokrat, lantaran sekarang sudah bulan Juli alias Juni sudah lewat. AHY belum juga dideklarasikan sebagai cawapres Anies, tetapi Demokrat tidak kunjung mengevaluasi dukungan terhadap Anies Baswedan. Namun demikian, meskipun Partai Demokrat belum juga mencabut dukungan itu, ini yang menjadi bukti kalau AHY serius menjadi cawapres. Keinginannya untuk mendapatkan tiket RI 2 bukan kaleng-kaleng. Kok Faisal seenak udelnya mengatakan SBY merestui pencalonan Anies Gatot? Hati-hati, Demokrat juga punya buzzer yang siap menghajar Faisal kapan saja, seperti Cipta Pancalaksmana, Hasbi Lubis dan lainnya. Jangan pernah main-main sama junjungan mereka. Memang yang tak setuju AHY menjadi cawapres Anies ada banyak, sama banyaknya dengan kadrun yang tak setuju novel
menjadi imam besar FPI. Tapi nggak segitunya juga Kales menyodorkan nama Gatot di saat AHY sedang berusaha mati-matian agar dirinya menjadi pendamping Anies. Ntar kalau Gatot beneran mau tahu rasa, yakni gagal total. Demikian artikel ini ditulis oleh Ferry Padeli. Terima kasih.